Dokter PPDS anestesi tewas di samping RSUD Tengku Rafian. FA ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus korupsi. Proyek LRT diperpanjang hingga Duku Atas. Halo pemirsa, senang sekali Kilas Pekan kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik, baik dari dalam maupun mancanegara yang telah kami rangkum dalam sepekan. Bersama saya Dea Mulya, inilah Kilas Pekan selengkapnya. Informasi kami awali pemirsa, warga di sekitar Jalan Raja Kecik, Kampung Dalam, Kecamatan Siak digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki di area Semak Belukar yang berada di samping pagar RSUD Tengku Rafian Siak, Riau pada Selasa siang. Diketahui korban merupakan seorang dokter yang sedang menjalani program pendidikan dokter spesialis anestesi di RSUD Tengku Rafian Siak. Korban diketahui berinisial AKL, 30 tahun, seorang dokter yang sedang menjalani program pendidikan dokter spesialis atau PPDS residen anestesi di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian Siak. Kasat Reskrim Polres Siak Raja Kosmos mengatakan korban berasal dari Maluku dan sempat dinyatakan tidak diketahui keberadaannya sejak Senin sore. Sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, istri korban yang juga dokter berinisial YM mencoba menghubungi telepon genggam suaminya namun sudah tidak dapat dihubungi. Merasa ada yang tidak biasa, istri korban bersama petugas keamanan rumah sakit memeriksa rekaman CCTV. Dari rekaman di area radiologi, korban terlihat berjalan seorang diri keluar dari kawasan rumah sakit melalui pintu pos security 2 menuju Jalan Raja Kecik. Pencarian kembali dilakukan pada Selasa pagi dengan melibatkan petugas keamanan rumah sakit. Hingga Selasa siang, 2 petugas keamanan dan sopir ambulan menyisir area Semak Belukar di luar pagar rumah sakit yang menjadi titik terakhir arah pergerakan korban berdasarkan rekaman CCTV. Saat memanjat pagar pembatas, petugas keamanan menemukan korban sudah dalam keadaan terlentang dan tidak bernyawa di tengah Semak Belukar. Jenazah ditemukan sekitar 5 meter dari pagar pembatas rumah sakit atau sekitar 30 meter dari tepi Jalan Raja Kecik. Jumlah barang milik korban juga masih berada di dalam tas korban. Jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Pekanbaru guna menjalani proses autopsi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pengemudi ojek daring ditemukan tewas dengan luka tusuk di leher. Korban ditusuk saat tertidur di sebuah pos yang dijadikan tempat para ojol beristirahat. Motor dan ponsel korban turut digasak pelaku. Seorang pengemudi ojek online atau daring bernama Agus Tejo ditemukan tewas dengan luka tusuk di bagian leher. Korban diketahui sedang beristirahat di sebuah pos di kawasan Villa Taman Bandara Dadap Kosambi, Kabupaten Tangerang, Minggu dini hari. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di lokasi yang biasa digunakan para pengemudi ojol berkumpul dan beristirahat. Meski sempat ditemukan dalam kondisi kritis, nyawanya tak tertolong akibat luka tusuk yang dideritanya. Selain menghabisi nyawa korban, pelaku juga tega membawa kabur sepeda motor dan ponsel milik Agus sebelum melarikan diri ke arah wilayah Jakarta Barat. Wajah pelaku sempat rekam CCTV di sekitar lokasi saat berjalan menuju tempat pelaku beristirahat. Pelaku juga terlihat membawa kabur motor dengan kecepatan tinggi usai menggorok korban. Berdasarkan keterangan rekan korban, Agus memang kerap bermalam di lokasi tersebut. Saat kejadian, Agus diketahui sedang tidur dalam posisi miring. Jenazah korban kini telah diotopsi sebelum dimakamkan di kampung halamannya di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Agus meninggalkan seorang istri dan 2 anak yang masih kecil. Kini polisi masih memburu pelaku dari penelusuran CCTV. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 diwarnai teror bom di Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tidak ingin mengambil resiko, pihak sekolah memulangkan seluruh siswa, sementara petugas gegana didatangkan untuk menyisir lokasi. Seluruh siswa Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan
terpaksa dipulangkan setelah seorang guru menerima ancaman teror bom melalui pesan singkat dari orang tidak dikenal pada Senin pagi. Teror diterima saat seluruh siswa dan guru sedang menggelar upacara bendera di hari pertama tahun ajaran baru. Dalam pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal, peneror mengaku akan meledakkan lingkungan sekolah dan sudah menyiapkan 11 titik ledakan lain. Tidak ingin mengambil resiko, pihak sekolah melapor ke Polsek Jagakarsa yang kemudian meneruskan ke petugas Gegana Brimob Polda Metro Jaya. Hingga saat ini proses penyisiran masih dilakukan di seluruh lingkungan sekolah mencari benda-benda yang mencurigakan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, gerbang sekolah ditutup dan pihak-pihak yang tidak berkepentingan tidak diperbolehkan masuk. Awal pesan diterima jam berapa? Jam 6 lebih lah. Jam 6 lebih tuh? Pas lagi saat upacara. Apa di mana? Ya lagi upacara. Oh, lagi di dalam? Semuanya lagi upacara. Semuanya lagi upacara pengibaran bendera. Itu berarti dikirim ke salah satu guru ya, Pak? Ya, salah satu guru. Oh, sempat dicek Pak itu ke nomor siapa atau apa? Ada yang kenal gitu nomornya mungkin Pak? Enggak ada nama. Enggak ada nama. Dan itu kan semua yang ini kan kepolisian. Ya. Pihak kepolisian masih menyelidiki pengirim pesan teror ke guru sekolah untuk dimintai pertanggungjawaban. Polsek Jagakarsa belum bisa memberi keterangan karena proses penyisiran masih berlangsung. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan supir truk pengangkut kren yang menabrak JPO di Jalan Kapten Tendean Mampang hingga hancur dan nyaris roboh. Sementara petugas Dinas Marga Kota Jakarta Selatan mengevakuasi JPO dengan cara dirobohkan. Petugas Dinas Marga Jakarta Selatan melakukan evakuasi JPO yang hancur dan nyaris roboh dengan memotong tiang-tiang besi JPO tersebut. Sementara Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan tengah melakukan penyelidikan insiden truk bermuatan kren yang menabrak JPO. Pengemudi truk beserta kenek yang sedang dalam proses pemeriksaan. Pasti akan membongkar JPO ini karena kita lihat fondasinya yang sebelah ini tiangnya sudah lepas, mau tidak mau kami harus lepas. Kelepasan itu juga tidak dari setengah, harus seluruhnya. Karena yang pertama adalah kita pangkas dulu tuh atapnya dari JPO. Karena kan jaraknya terlalu dekat, saya putus dulu, baru kita lepas gelagarnya. Ya mudah-mudahan sore menjelang siang sudah selesai. Kalau kronologis, kejadian otomatis pada saat melintas masih dalam penyelidikan ya. Sementara masih diamankan untuk Informasi Pak, ini sebetulnya dari mana mau kemana Pak? Kendaraan transit? yang jelas otomatis arah ke Blok M. Pasti ada proyek yang mau di sana. Ya. Artinya milik swasta ya Pak? Dari swasta? Belum tahu. Masih dalam penyelidikan ya. Pak, apakah ada juga kelalaian sopir hingga menabrak atas JPO Pak? Oh, masih dalam. Sebelumnya jembatan penyeberangan orang di Jalan Kapten Piara Tendean Mampang, Jakarta Selatan nyaris roboh setelah ditabrak truk bermuatan kren Selasa 14 Juli 2026 dini hari. Saat kejadian pengemudi mengaku kehilangan konsentrasi lantaran pengemudi sambil melihat peta saat menuju proyek di Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, polisi mengamankan dan membawa satu pasangan selingkuh ke Mapolresta Solo, Jawa Tengah. Keduanya ditangkap lantaran melakukan pembuangan hasil hubungan gelap yang mereka lakukan. Motif pembuangan bayi karena mereka bingung dan tidak mampu merawat bayi. Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA berhasil mengungkap kasus pembuangan bayi di gerbong toilet wanita kereta api Sancaka, jurusan Yogyakarta Surabaya pada 4 Juli lalu. Kurang dari sepekan, keduanya berhasil diamankan pada Kamis malam. Keduanya lalu menjalani pemeriksaan di ruang unit PPA Satreskrim Polresta Solo. Pasangan selingkuh itu dimintai keterangan terkait aksi pembuangan bayi yang dilakukannya. Dalam rilis ungkap perkara di Mapolresta Solo, terungkap keduanya merupakan pasangan selingkuh. Tersangka pria telah memiliki keluarga dan menjalani hubungan dengan NIZ yang belum berkeluarga. Dari hubungan tersebut membuahkan bayi berjenis kelamin laki-laki. Proses kelahiran sendiri dilakukan secara mandiri di kediaman tersangka wanita. Gadis asal Tegal Timur itu lalu menghubungi pasangannya. Mereka menghubungi panti asuhan di Yogyakarta untuk menitipkan bayi sementara.
Namun, upaya itu gagal lantaran pihak panti memiliki prosedur yang tak dapat dipenuhi pasangan itu. Mereka lalu beremuk dan memutuskan untuk meninggalkan bayi di gerbong toilet wanita kereta api Sancaka jurusan Yogyakarta-Surabaya pada 4 Juli lalu. Dari keterangan wanita bahwa dia sudah menuju ke tempat panti asuhan, tetapi dari Pantusan hanya memberikan waktu 3 bulan penitipan karena rencana dari perempuan itu dia akan mengambil kembali setelah dia mampu dan menikah dengan rencana menikah dengan laki-laki tersebut. Akhirnya karena tidak bisa menitipkan selama yang dia inginkan, kemudian dia berdua berinisiatif untuk menaruh bayi itu di tempat kereta atau di tempat umum agar bisa segera ditemukan. Selain tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, seperti sepatu dan pakaian pelaku, tas ransel dan koper. Atas perbuatannya, keduanya dijerat pasal 429 ayat 1 KUHP dan atau pasal 430 KUHP jungto pasal 20 huruf E, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara bayi malang itu saat ini masih dalam pengawasan dan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Solo. Bayi terlantar dengan jenis kelamin laki-laki itu saat ini berstatus sebagai anak negara. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, warga Brebes digemparkan dengan penemuan potongan kaki manusia yang tersangkut di pohon di pinggir Jalan Pantura. Setelah diselidiki, potongan kaki tersebut milik seorang kakek penari becak berusia 65 tahun yang menjadi korban tabrak lari. Rekaman amatir memperlihatkan kondisi warga Brebes, Jawa Tengah yang dikejutkan dengan penemuan potongan kaki yang tersangkut di sebuah pohon di Jalan Pantura. Dengan didampingi pihak kepolisian, potongan kaki itu dievakuasi dan dimasukkan ke dalam sebuah plastik hitam. Setelah diselidiki, potongan kaki tersebut milik seorang kakek penarik becak berusia 65 tahun yang menjadi korban tabrak lari. Dalam rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, terlihat korban sedang menuntun becaknya untuk menyeberang jalan. Namun tiba-tiba sebuah sepeda motor melaju kencang dari arah kiri dan menghantam korban dengan sangat keras, hingga kaki korban pun putus dan tersangkut di pohon. Mirisnya, pelaku tabrak lari tersebut tidak berhenti menolong, namun justru melarikan diri ke arah timur Pantura. Saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian untuk memburu pelaku. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan 25 kg sabu lintas provinsi. 2 orang kurir ditangkap setelah menyembunyikan sabu di dalam speaker mobil yang telah dimodifikasi. Barang haram ini akan dikirim dari Aceh menuju Jambi. Matikan. Inilah video amatir milik petugas saat melakukan penangkapan terhadap 2 tersangka yang diduga anggota sindikat jaringan narkoba antar provinsi. Keduanya adalah ZFH, warga Aceh Timur, dan HND, warga Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pada akhir Juni lalu. Keduanya ditangkap saat melintas di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Petugas menghentikan mobil Honda City yang dikendarai kedua tersangka setelah menerima informasi adanya pengiriman narkoba dalam jumlah besar menggunakan mobil pribadi. Saat penggeledahan, petugas sempat kesulitan menemukan barang bukti, namun setelah memeriksa bagian belakang mobil, petugas menemukan 25 kg sabu yang disembunyikan di dalam speaker yang telah dimodifikasi. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Andi Arisandi, Rabu sore mengatakan modus penyelundupan ini terbilang baru. Sabu dikamuflase di dalam speaker dan dikemas menggunakan plastik hitam, berbeda dengan modus sebelumnya yang umumnya menggunakan bungkus teh Cina. Berdasarkan pengakuan tersangka, sabu dibawa dari Provinsi Aceh dan akan dikirim ke Provinsi Jambi. Keduanya mengaku sudah 2 kali menjadi kurir. Pengiriman pertama berhasil dengan upah 40 juta rupiah, sedangkan pengiriman kedua dijanjikan upah 50 juta rupiah. Kedua tersangka mengaku menerima perintah dari seorang berinisial IS yang saat ini masih dalam pengejaran. Sabu sebanyak 25 kg. Jadi
2 orang tersangka yang kami amankan. Barang berasal dari Aceh, rencananya adalah menuju Jambi, melintas di wilayah Sumatera Utara. Itu hasil pengungkapan kami. Hasil keterangan dari tersangka, ini sudah yang kedua kalinya. Yang pertama itu adalah dari Aceh menuju ke Palembang, ini yang kedua kalinya adalah tujuan Aceh menuju Jambi. Petugas masih mendalami jaringan serta asal-usul kemasan baru yang digunakan untuk menyelundupkan sabu tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kantor imigrasi kelas 1 TPI Kupang mendalami dugaan penyelundupan manusia setelah 16 warga negara Uzbekistan yang sebelumnya ditemukan terdampar di pesisir Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, mereka diduga akan menuju Australia melalui jalur ilegal dan sebagian besar terindikasi melanggar aturan keimigrasian. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur mengungkapkan, ke-16 warga negara Uzbekistan tersebut ditemukan warga di pesisir Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor pada 3 Juli 2026. Setelah kapal yang mereka tumpangi mengalami kerusakan mesin di tengah laut. Setelah diamankan oleh warga dan aparat setempat, mereka dibawa ke Kalabahi sebelum diserahkan kepada Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Kupang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan awal menemukan sejumlah kejanggalan. Alamat penjamin dalam paspor berbeda-beda, mulai dari Jakarta, Bandung, Bali, hingga Kendari. Lebih mengejutkan lagi, sebagian besar dari mereka mengaku tidak saling mengenal, meski berada dalam satu perjalanan. Petugas juga menemukan bahwa 14 orang telah overstay, sementara 2 orang lainnya masih memiliki izin tinggal yang berlaku. Selain pelanggaran keimigrasian, petugas menduga adanya modus penyelundupan manusia yang terorganisir. Dugaan ini menguat setelah diketahui masing-masing warga negara Uzbekistan tersebut membayar sekitar $8.000 Amerika untuk mengikuti perjalanan melalui jalur laut. Mereka disebut memulai perjalanan dari Jakarta dan Bali, kemudian menuju Kendari sebelum berencana keluar dari wilayah Indonesia melalui Rote. Namun kapal yang mereka tumpangi mengalami kerusakan dan terdampar di perairan Alor. Hingga kini petugas masih menyelidiki keberadaan nahkoda kapal yang dilaporkan melarikan diri serta menelusuri dugaan keterlibatan jaringan penyelundupan manusia di balik perjalanan tersebut. Imigrasi Nusa Tenggara Timur bersama kepolisian dan instansi terkait terus melakukan pendalaman kasus. Apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam jaringan penyelundupan manusia, para warga negara asing tersebut dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, selain sanksi administratif berupa denda atau deportasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi berikutnya, pemirsa, petugas gabungan Kortas Tipikor Mabes Polri dan Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya masih melakukan penggeledahan berkas dan komputer di dalam ruko yang diduga terkait kasus dana asabrir, batu bara, dan Krakatau Steel. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan bahwa selama penggeledahan tidak ada hambatan, namun sempat terkendala pintu yang harus dibuka paksa menggunakan gerinda karena dirantai. Kami sampaikan penggeledahan di titik yang ke-13 malam hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan penyidikan yang sebelum-sebelumnya. Kita saksikan bersama-sama masih dilaksanakan proses penggeledahan di salah satu ruko. Ini kaitan tentang dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Joint Investigasi dari Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya. Kita masih melihat proses penggeledahan masih berjalan dan hari hasil pemeriksaan keterangan saksi maupun gelar perkara artinya masih ada perkembangan ke beberapa titik-titik lainnya. Nah, mungkin kami akan mengupdate kepada teman-teman sekalian setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehingga ini secara transparan. Pak, tadi saya mendengar ada suara mesin pemotong besi gitu ya, Pak. Ya. Apakah ada mungkin berangkas ataupun apa yang sudah dibuka oleh polisi, Pak? Yang pertama kan jelas memutus rantai ya. Okay. Yang kedua juga memang membuka pintu atas kita menyaksikan bahwa ruko ini ada 3 lantai. Jadi kita melihat untuk membuka pintu akses ke lantai 3. Dan melihat juga pada saat sekarang banyak dokumen yang akan diamankan oleh teman-teman penyidik, termasuk ada komputer dan barang-barang lainnya. Kami belum bisa mengidentifikasi, menginventarisir semua dari yang bisa diamankan.
Ada hambatan nggak Pak selama melakukan penggeledahan? Alhamdulillah selama ini berjalan lancar. Biasa itu teman-teman ya, nanti akan kita update. Ini kan komplek ruko ya Pak. Kalau unit ruko yang digeledah sendiri ada berapa sih Pak? Ada 1 ruko. 1 ruko. Itu ya. Logistik atau apa sih Pak? Ya itu masih nanti kita kembangkan. Ini dari informasi, keterangan saksi, keterangan dari hasil gelar perkara dan yang sudah kita lakukan 12 titik menujulah ke titik ini. Nah ini kita lakukan. Itu semua berjalan sesuai dengan hasil penyidikan dari penyidik. Pemirsa, informasi terkait hari pertama sekolah emak-emak rebutan bangku. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda masih bersama Kilas Pekan. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, hari pertama masuk sekolah sejumlah ibu-ibu di Pagedangan, Kabupaten Tangerang berebut bangku di sekolah Senin pagi. Ibu-ibu wali murid sempat rela datang sejak jam 6 pagi agar bisa mendapatkan bangku untuk anaknya di barisan terdepan. Sejumlah ibu-ibu wali murid di Sekolah Dasar Negeri Bojong Nangka, Kabupaten Tangerang, berebut bangku di hari pertama anaknya masuk sekolah pada Senin pagi. Para ibu wali murid ini bahkan rela datang lebih pagi agar bisa mendapatkan tempat duduk terdepan untuk anaknya. Di hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran baru sudah menjadi kebiasaan para ibu-ibu untuk mengantarkan anaknya ke sekolah, apalagi siswa kelas 1 SD. Menurut keterangan orang tua wali murid, datang sejak jam 6 pagi agar mendapatkan bangku terdepan untuk anaknya. Iya, kan siswa baru ini. Anak saya kelas 1, kakaknya SMP. Oh gitu, terus Bu, ini dari jam berapa nih kesini Bu? Oh, tadi jam 6. Kok pagi amat Bu? Iya, soalnya takut ke bagian bangku. Oh gitu, jadi takut anaknya pakai bangku. Ya. Terus sekarang dapat? Alhamdulillah dapat. Di bagian mana? Paling depan? Enggak, barisan kedua. Oh gitu, Ya. jadi biar dapat bangku ya. Di depan gitu? Ya. Oh gitu. Kelihatan, kalau di belakang nggak kelihatan soalnya. Tak hanya berebut bangku, sejumlah ibu wali murid ini juga setia dan antusias menunggu anaknya di luar ruangan kelas hingga pelajaran selesai. Dari Tangerang, Mujib Latumai Risa, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menegaskan akan melaporkan pihak yang bertanggung jawab atas tewasnya 3 pekerja proyek pipa air di Cipayung, Jakarta Timur. Keputusan tersebut diambil usai dirinya melakukan inspeksi mendadak ke PT Moya Indonesia yang menjadi pelaksana proyek. Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal mengatakan akan membuat laporan polisi terkait tewasnya 3 pekerja proyek pipa air di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Langkah ini diambil setelah ia melakukan inspeksi mendadak ke PT Moya Indonesia dan menyebut kasus tersebut perlu mendapat penanganan hukum secara serius. Said Iqbal menilai hingga kini belum ada langkah penegakan hukum yang dilakukan secara maksimal terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab. Menurutnya, aparat kepolisian perlu mengungkap kasus ini secara transparan dan menentukan pihak yang harus mempertanggungjawabkan insiden tersebut. Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Kapolri dan ini akan ada atensi Pak Kapolri. Oleh karena itu saya minta kepada Kapolres Jakarta Timur agar sungguh-sungguh, jangan main-main, agar sungguh-sungguh. Juga CQ nanti saya akan melapor ke Pak Kapolda, meminta bantuannya, Kapolda Metro Jaya. Ini sampai hari ini polisi nggak memanggil secara sungguh-sungguh. Mungkin dimintai keterangan sudah, tapi memanggil secara sungguh-sungguh belum ada. Kita akan minta pertanggungjawaban secara hukum
Dan tadi jajaran pimpinan yang hadir menyatakan siap bertanggung jawab secara hukum. Sekalipun itu harus dipenjara. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan Komisi 3 DPR Habibur Rahman menepis adanya anggapan yang menyebut bahwa DPR menolak pembentukan undang-undang perampasan aset. Dirinya menegaskan pihaknya justru tengah memaksimalkan pembentukan undang-undang tersebut dengan melibatkan partisipasi publik. Minta masukan dari masyarakat ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini ya. Pimpinan Komisi 3 DPR menggelar konferensi pers mengenai RUU perampasan aset di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Kedua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan pihaknya kini telah memaksimalkan pembahasan RUU perampasan aset. Proses pembentukan RUU perampasan aset baru tersebut justru memerlukan waktu dengan melibatkan berbagai partisipasi publik. Dirinya juga menepis perihal adanya anggapan yang menyebut bahwa DPR menolak pembentukan undang-undang perampasan aset. Hari ini Komisi 3 perlu menyampaikan siaran pers khusus ya, terkait pembahasan RUU perampasan aset. Sebagaimana hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset. Ya, teman-teman kan di sini kan saksi juga ya. Bagaimana sudah berapa minggu ini kita gas terus soal undang-undang perampasan aset ini, kita maksimalkan mengundang atau memenuhi permintaan pemberian pendapat ya, dari berbagai elemen masyarakat terkait RUU perampasan aset. Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya ya. Kita minta masukan dari masyarakat ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini ya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansah resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Sabtu dini hari. Pengunduran diri Febri diduga terkait perkara yang tengah ditangani pihak kepolisian. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Anang Supriyatna di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Sabtu dini hari tadi. Menurut keterangan Anang Supriyatna, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Pengunduran diri tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas dalam proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang ditangani oleh penyidik kepolisian. Kejaksaan Agung memastikan seluruh tugas dan fungsi serta penanganan perkara di lingkungan Jampitsus tetap berjalan normal. Kejaksaan Agung juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan menjunjung asas praduga tak bersalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, Salam. Sebelumnya, petugas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya menggeledah 13 lokasi yang diduga terkait kasus dugaan suap pengadaan batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Salah satu lokasi yang digeledah merupakan rumah pribadi Febri Adriansyah di Sentul, Kabupaten Bogor. Dari dalam rumah Febri, petugas mengamankan 74 kg emas batangan,
4,7 juta dolar Amerika, 14 juta dolar Singapura, dan 100 juta rupiah. Dari Jakarta, Tio Malau, Mutia, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, PLT Jampitsus Rudi Margono menerima pelimpahan 3 kasus korupsi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor. Pelimpahan kasus ini menyusul ditetapkannya tersangka FA yang juga ex-Jampitsus. PLT Jampitsus Rudi Margono menerima pelimpahan 3 kasus korupsi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor. 3 kasus itu yakni dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Polisi sudah menggeledah beberapa lokasi seperti Money Changer, Cafe The Clan Signature, serta rumah di Bilangan Sentul. PLT Jampitsus Rudi Margono membenarkan dirinya telah menerima pelimpahan berkas perkara terkait 3 kasus korupsi dari pihak Kortas Tipikor Polri. Disinergikan yang penting adalah percepatan. Yang pertama, untuk pengembangan alat bukti untuk maksimalitas, kemudian pengembangan barang bukti. Dan yang lebih penting adalah sinergi. Hari ini walau diserahkan kepada Jampitsus, kita tetap koordinasi sinergi dengan Kortas Tipikor beserta jajaran agar ada kepastian dalam penyelesaiannya. Tentunya kami selaku penyidik, selaku Jampitsus akan memastikan alat bukti yang ada, barang bukti yang ada, hubungan kausalitas dengan apa yang disangkakan. Yang lebih penting juga kita tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sementara itu, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Irjen Pol Totok Suharyanto, menerangkan pihak Kortas Tipikor telah menetapkan 2 tersangka. Adapun 2 tersangka berinisial DR dari pihak swasta dan FA ex-Jampitsus. Totok menjelaskan penetapan tersangka terhadap DR dan FA dilakukan usai mengumpulkan bukti dan memeriksa 15 saksi, 2 ahli, termasuk semua barang bukti yang didapat saat penggeledahan di beberapa lokasi. Kita telah melaksanakan gelar perkara dan berdasarkan gelar perkara kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu saudara DR yang telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita telah kenakan pasal 4 dan atau pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang 8 2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C di KUHP yang baru. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf E kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi dan pasal 3, 4 TPPU atau sakaran KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Dari Jakarta, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua KPK Setio Budianto mengungkapkan masih terlalu dini bagi lembaganya untuk mengambil alih penanganan perkara korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Menurutnya, proses penanganan perkara tersebut saat ini masih berjalan di Kejaksaan Agung, sehingga KPK mempersilahkan proses hukum berlangsung terlebih dahulu. Mantan Menko Bidang Politik, Hukum, dan juga Keamanan Mahfud MD mengusulkan agar KPK mengambil alih penanganan perkara kasus korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Merespon hal ini, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terlalu dini bagi lembaga anti rasuah untuk mengambil alih penanganan perkara ex-Jampitsus tersebut. Setio juga mempersilahkan terlebih dahulu kepada Kejaksaan Agung dalam menangani perkara kasus korupsi Febri Adriansyah. Dirinya menyebut mekanisme koordinasi dan juga supervisi antara KPK dengan penegak hukum lain telah diatur dalam Undang-Undang KPK. Permintaan supervisi nantinya akan diproses sesuai dengan ketentuan dan juga prosedur yang berlaku di KPK. Saya kira terlalu dini ya, gitu kan masih berproses di Kejaksaan Agung, gitu. Prosesnya sementara berjalan, koordinasi banyak yang dilakukan, masalah pendalaman barang bukti, pendalaman dokumen dan lain-lain. Baru proses awal.
Jadi menurut saya ya silakan berproses dulu lah. Pak, kan kalau supervisinya akan seperti apa sih Pak? Kan ini Supervisinya seperti apa Pak? Dari KPK? Ya kalau KPK. supervisi kan memang sudah ada ketentuan, ada pasal 6 yang mengatur tentang kewenangan koordinasi dan supervisi. Iya. Nah nanti sambil kita tindak lanjuti, meskipun secara permintaan secara lisan sudah disampaikan, nanti kan pasti ada permintaan juga secara tertulis dan akan dibahas sesuai dengan SOP yang ada di KPK. Pimpinan menentukan untuk proses selanjutnya. Di Jakarta, Farizal Davarskiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Koperasi ke-79. Dalam kesempatan itu, Presiden mengaku telah memperjuangkan pengembangan koperasi di Indonesia. Dalam pidatonya di acara peringatan Hari Koperasi ke-79, Presiden Prabowo menilai telah berjuang untuk rakyat Indonesia. Menurutnya, Presiden telah menerima mandat dari rakyat Indonesia dan akan ia jalankan sekuat tenaga untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Prabowo juga memaparkan selama 30 tahun Indonesia dikuasai oleh paham ekonomi liberal. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ia juga menegaskan sistem ekonomi semacam itu tak akan berhasil dan mustahil membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Dalam pidato ini, dia pun memastikan dirinya bukan Presiden Gerindra. Dirinya adalah Presiden seluruh rakyat Indonesia, sehingga ia memastikan dirinya akan berjuang untuk rakyat. Sehingga hari ini kita berkumpul di Senayan ini pada acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79. Saudara sekalian, tahun 2026. Selamat memperingati Hari Koperasi ke-79 kepada seluruh insan koperasi Indonesia dimanapun engkau berada. Masa 30 tahun yang terakhir ini, kita melihat ekonomi Indonesia dikuasai oleh paham ekonomi neoliberal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah resmi memulai implementasi mandatori biodiesel B50 pada Juli 2026. Langkah implementasi B50 dapat menyerap 2,1 juta tenaga kerja dan menekan emisi CO2. Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang mengimplementasikan mandatori biodiesel B50 mulai Juli 2026. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional dengan meningkatkan pemanfaatan energi berbasis sumber daya domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Pelaksanaan program B50 didukung regulasi yang telah disiapkan pemerintah, yakni Permen ESDM nomor 4 tahun 2025 dan Kepmen ESDM yang mewajibkan pencampuran biodiesel sebesar 50% pada seluruh jenis minyak solar. Pemerintah juga memastikan kesiapan implementasi menuju pengujian komprehensif di 6 sektor pengguna mesin diesel, mulai dari otomotif, alat berat, pertanian, angkutan laut, pembangkit listrik hingga perkereta apian. Hasil sementara menunjukkan B50 aman digunakan serta memenuhi aspek kinerja dan kompatibilitas. Selain memperkuat kemandirian energi, implementasi B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa sekitar 170 triliun rupiah pada 2026, meningkat dari 133,3 triliun rupiah pada 2025 saat penerapan B40. Program ini juga diproyeksikan meningkatkan nilai tambah CPO menjadi 23,49 triliun rupiah, menyerap hingga 2,1 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 44,46 juta ton CO2 sebagai bagian dari upaya mendukung transisi energi dan dekarbonisasi nasional. Dalam masa transisi, pemerintah memberikan waktu hingga 30 September 2026 bagi Badan Usaha BBM untuk menghabiskan stok biodiesel dengan spesifikasi pencampuran B40 sebelum penerapan penuh B50. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait Kejagung bentuk tim khusus tangani kasus ex Jampitsus. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Kilas Pekan.
Setiap hari, beragam peristiwa tersaji tak pernah lepas dari sorotan kami. Kami hadirkan isu-isu terpilih yang paling aktual, penting, dan menjadi perhatian publik. Di tengah dinamika kebijakan yang terus bergerak, fakta dan data menjadi kunci dalam melihat realitas secara jernih. Menyajikan informasi mendalam, didukung analisis ahli untuk pemahaman yang lebih utuh. Sorotan utama hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung membentuk tim khusus beranggotakan 9 jaksa untuk menangani perkara yang menyeret nama Febri Adriansah. Tim ini didominasi jaksa yang pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, serta berasal dari luar lingkup Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus guna menjaga objektivitas dan independensi penanganan perkara. Kejaksaan Agung resmi membentuk tim khusus untuk menangani perkara yang menyeret nama Febri Adriansyah. Pembentukan tim ini dilakukan menyusul pelimpahan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik dari penyidik Polri ke Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyatakan tim khusus tersebut terdiri dari 9 jaksa yang memiliki pengalaman dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. 9 jaksa yang ditunjuk yaitu Agus Salim, Muhibudin, Katarina Gersang, Riono, Agus Sahat, Iren Putri, Renaldi, Zeta Dong Alo, dan Hari Wibowo. Anang menjelaskan mayoritas anggota tim merupakan jaksa yang pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain itu mereka juga berasal dari luar lingkup Jampitsus, sehingga diharapkan mampu menjaga profesionalitas, objektivitas, dan menghindari potensi konflik kepentingan dalam penanganan perkara. Pembentukan tim khusus ini dinilai penting mengingat perkara yang ditangani juga berkaitan dengan unsur internal kejaksaan. Oleh karena itu penanganan perkara ditekankan harus berjalan secara transparan dan akuntabel. Kejaksaan Agung juga menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Polri serta melibatkan KPK dalam fungsi supervisi untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. Siapa aja, Pak? Kurang lebih 9 orang. Di antaranya ada Saudara Riono, ada Saudara Katarina Gersang, ya. Ada Zeta Dong Alo, ya. Ya tadi kan sudah saya sebut di antaranya, saya nggak hafal. Ada 9 orang. Nggak dari, pokoknya di luar yang kita anggap tidak resisten. Dengan dibentuknya tim khusus tersebut, Kejaksaan Agung berharap proses penyidikan dapat berjalan secara cepat, profesional, dan objektif. Sementara itu, masyarakat diminta menunggu perkembangan penanganan perkara hingga proses hukum dan penetapan status para pihak dilakukan secara resmi. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, penyelenggaraan Haji 2026 menghadirkan sejumlah pembaruan untuk meningkatkan layanan jemaah. Inovasi dilakukan melalui efisiensi biaya, penataan masa tunggu, dan penguatan pelayan. Penyelenggaraan ibadah haji 2026 menghadirkan sejumlah pembaruan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memberikan kemudahan bagi jemaah. Inovasi dilakukan mulai dari penataan kuota, efisiensi biaya, hingga penguatan sistem pelayanan berbasis digital. Deputi 3 Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom Republik Indonesia, Kurnia Ramadan menyebutkan, pemerintah berhasil menurunkan rata-rata masa tunggu haji reguler dari 40 tahun menjadi sekitar 26 tahun di seluruh provinsi. Pemerintah juga menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji sekitar 2 juta rupiah tanpa mengurangi kualitas layanan bagi jemaah. Presiden berharap masa tunggu ini dapat dipersingkat lagi agar semakin banyak jemaah haji Indonesia yang dapat segera berangkat ke Tanah Suci. Dari total biaya tersebut,
jemaah hanya membayar biaya perjalanan ibadah haji atau disingkat BIPIH sebesar Rp54.193.806, sedangkan sisanya sekitar Rp33,2 juta ditanggung melalui nilai manfaat pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Kemenhaj juga menghadirkan layanan 2 syarikah disertai pembagian dan aktivasi kartu nusuk langsung di embarkasi. Selain itu, pemerintah melakukan sejumlah pembaruan operasional seperti penambahan embarkasi baru dengan layanan fast track, peningkatan pelatihan petugas haji, serta percepatan persiapan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan layanan di Tanah Suci. Transformasi digital juga diperkuat untuk mendukung pelayanan jemaah yang lebih cepat dan terpantau. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, program Makan Bergizi Gratis atau MBG mulai kembali didistribusikan pada Senin 13 Juli 2026 setelah usai masa libur sekolah. Badan Gizi Nasional melakukan berbagai pembenahan, mulai dari penguatan tata kelola hingga penyempurnaan operasional program. Makanannya enak, ada jeruk, ada ayam, terus ada nasi sama tahu, sama sayurnya. Seiring dimulainya kembali kegiatan pelajar di sekolah usai masa libur, program Makan Bergizi Gratis mulai kembali didistribusikan pada Senin 13 Juli 2026. Selama libur sekolah ini pula, Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan berbagai pembenahan, mulai dari penguatan tata kelola hingga penyempurnaan operasional program. Semoga MBG tetap lancar, terus tetap ada terus, makanannya enak, tambah enak juga. Langkah ini dilakukan dengan harapan agar kualitas layanan MBG semakin baik, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara optimal oleh para penerima manfaat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menegaskan bahan bakar biodiesel B50 aman digunakan dan tidak merusak mesin kendaraan. Pemerintah menyebut implementasi B50 merupakan hasil pengembangan dan pengujian komprehensif yang telah dilakukan selama hampir 2 dekade. Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyatakan pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat terkait dampak B50 terhadap mesin kendaraan. Menurutnya program ini bukan kebijakan yang diterapkan secara mendadak, melainkan hasil dari proses pengembangan biodiesel nasional yang panjang dan bertahap. Program biodiesel di Indonesia dimulai pada tahun 2008 melalui penerapan campuran B2,5. Selanjutnya pemerintah secara bertahap meningkatkan kandungan biodiesel menjadi B10, B20, B30, B35, B40 hingga kini mencapai P50. Setiap tahap peningkatan campuran selalu didahului oleh pengujian teknis dan evaluasi menyeluruh. Khusus B50 uji coba dilakukan pada berbagai sektor, mulai dari kendaraan bermotor, alat dan mesin pertanian, alat berat pertambangan, kereta api, transportasi laut hingga pembangkit listrik. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, kualitas dan performa B50 dinilai lebih baik dibandingkan formula B40. Hasil ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk menerapkan secara penuh mandat penggunaan B50 di Indonesia. Belakangan ini banyak sekali pertanyaan yang kami terima terkait dengan B50. Yang pertama, apakah aman untuk kendaraan? Kemudian, apakah mesin akan cepat rusak karena B50? Perlu diketahui, B50 bukanlah kebijakan yang muncul dengan tiba-tiba atau lompatan yang gegabah. Ini adalah hasil perjalanan panjang hampir 2 dekade dalam pengembangan biodiesel. Program biodiesel ini dimulai pada tahun 2008 dengan B2,5, kemudian meningkat secara bertahap. B10, kemudian B20, B30, B35, dan B40, hingga akhirnya penerapan biodiesel B50 di tahun 2026 ini. Artinya, setiap kenaikan campuran biodiesel selalu didahului dengan proses pengujian dan juga evaluasi. Nah, untuk B50 sendiri, pemerintah telah melakukan pengujian pada berbagai sektor, mulai dari sektor otomotif, kemudian alat dan mesin pertanian, alat berat pertambangan, kereta api, kapal laut, hingga pembangkit listrik. Bahkan, kualitas B50 semakin baik dibanding. Pemerintah menyatakan kebijakan B50 menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional. Melalui implementasi penuh B50, Indonesia juga menjadi negara pertama di dunia
yang menerapkan mandat biodiesel berbasis minyak sawit dengan campuran mencapai 50%. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pembangunan LRT Jakarta tidak berhenti di Manggarai. Pemprov DKI Jakarta memutuskan jalur LRT akan langsung diperpanjang hingga Duku Atas demi memperkuat konektivitas transportasi massal di ibu kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pengembangan LRT Jakarta akan terus berlanjut. Setelah pembangunan jalur hingga Manggarai hampir rampung, Gubernur DKI Jakarta memutuskan lintas LRT akan langsung diperpanjang menuju Duku Atas. Kebijakan ini diambil untuk menciptakan konektivitas antar moda transportasi massal sehingga masyarakat dapat berpindah dari LRT ke MRT maupun moda lain dengan lebih mudah. Pemprov DKI menyebut perpanjangan jalur sepanjang sekitar 2 km ini tidak memerlukan pembebasan lahan sehingga proses pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih cepat. Sementara itu, untuk mewujudkan proyek tersebut, Pramono juga menyampaikan Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran sekitar 2,1 triliun rupiah dengan target penyelesaian pada tahun 2028. Saya sudah memutuskan untuk langsung dibangun sampai dengan Duku Atas, kurang lebih 2 kilo lagi. Maka kalau ini selesai tersambung dari Kelapa Gading sampai dengan Manggarai 12,2 kilo, 11 station, budgetnya kurang lebih 11,5 triliun rupiah. Kalau kemudian sampai Duku Atas, tambah 2 kilo lagi, tidak ada pembebasan lahan, sehingga tidak ada handicap untuk menunggu pembebasan lahan, langsung bisa dibangun kurang lebih 2,1 triliun rupiah. Dan kalau itu terjadi, saudara-saudara sekalian, kita bisa membayangkan teman-teman yang dari Pondok Labu ingin makan di Kelapa Gading, waktunya di bawah 1 jam. Karena dari Pondok Labu naik MRT, kemudian ganti naik LRT, kurang lebih 1 jam lah. Dan itulah yang saya katakan menjadi milestone baru, menjadi sesuatu yang baru untuk perubahan transportasi yang ada di Jakarta. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut menggelar Pekan Olahraga TNI AL atau PORAL 2026 di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menyebut kegiatan ini menjadi ajang pembinaan prestasi sekaligus memperkuat sportivitas, solidaritas, dan profesionalitas prajurit Jalasena. TNI Angkatan Laut resmi membuka Pekan Olahraga TNI AL atau PORAL 2026 di lapangan Trisila Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin pagi 13 Juli. Pertandingan berlangsung selama 4 hari mulai 13 hingga 16 Juli 2026 dengan mempertandingkan 5 cabang olahraga, yaitu sepak bola, bola voli, tenis lapangan, tenis meja, dan bulu tangkis. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan, PORAL 2026 bukan sekedar ajang kompetisi, melainkan wadah untuk menyatukan potensi olahraga di lingkungan TNI Angkatan Laut. Kegiatan ini juga menjadi momentum penting bagi para prajurit untuk menunjukkan kemampuan, bakat, dan prestasi di bidang olahraga. Olahraga ini merupakan ajang menyatukan potensi olahraga TNI Angkatan Laut dan sekaligus menjadi pembuktian pembinaan olahraga yang telah dilaksanakan oleh Kotama-Kotama dan Satker-Satker TNI Angkatan Laut untuk meraih prestasi. Event ini juga menjadi momentum yang sangat penting bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan, bakat, dan prestasi olahraga yang dipertandingkan. Melalui kegiatan ini, TNI Angkatan Laut akan dapat menjaring atlet-atlet dari berbagai cabang olahraga yang berprestasi untuk dapat berkiprah nantinya di tingkat event Panglima TNI Cup tahun 2029 atau bahkan di event-event nasional maupun. Melalui PORAL 2026, TNI Angkatan Laut diharapkan dapat menjaring atlet-atlet berprestasi yang akan dipersiapkan menghadapi Piala Panglima TNI tahun 2026, serta berpeluang berkompetisi pada ajang nasional maupun internasional. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan.
Selanjutnya pemirsa, Indonesia dan Argentina terus memperluas kerjasama di bidang pariwisata, yakni antara pelaku industri pariwisata, dunia usaha dan masyarakat di kedua negara. Hal ini dinilai penting karena dapat memberikan peluang besar hingga manfaat berkelanjutan di berbagai bidang strategis. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menghadiri peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Argentina. Momentum ini tidak hanya menjadi tonggak penting dalam persahabatan kedua negara, tetapi juga memperkuat kerjasama di bidang pariwisata dan hubungan langsung antar warga kedua negara. Maka dari itu Indonesia menyambut lebih banyak wisatawan asal Argentina untuk menikmati keberagaman destinasi Wonderful Indonesia, sekaligus mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pelaku industri pariwisata, dunia usaha, dan masyarakat di kedua negara. Kementerian Pariwisata berkomitmen untuk terus memperluas kerjasama pariwisata sebagai bagian dari penguatan kemitraan strategis Indonesia dan Argentina sehingga dapat memberikan peluang lebih besar serta manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah menyambut baik kabar keberhasilan 2 kapal milik Pertamina yang berhasil melintasi Selat Hormuz dengan aman. Nantinya kedua kapal tersebut diperkirakan akan tiba di Indonesia pada 23 Juli mendatang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang mengungkapkan kabar baik 2 kapal PT Pertamina International Shipping berhasil melintasi Selat Hormuz pada Rabu lalu. Lolosnya kapal Pertamina ini menandai total sudah ada 2 kapal milik Pertamina berhasil melintasi Iran, setelah sebelumnya kapal Gamsunoro duluan berhasil lolos pada Juni lalu. Yvonne menegaskan kabar baik ini menunjukkan adanya perkembangan positif di kawasan tersebut, mengingat situasi yang tergolong masih dinamis. Hal ini tak terlepas dari dukungan diplomasi bersama otoritas terkait di negara Iran untuk memastikan keselamatan kedua kapal beserta awaknya. Terkait update kapal Pertamina Pride, Kemlu RI menyambut baik keberhasilan kapal tanker Pertamina Pride milik PT Pertamina International Shipping melintasi Selat Hormuz pada 8 Juli 2026 dan kapal Pertamina Pride dijadwalkan untuk tiba pada 23 Juli di Indonesia. Tentunya keberhasilan ini setelah sebelumnya kapal Gamsunoro juga berhasil melintas dengan aman pada bulan Juni, menunjukkan perkembangan di kawasan yang positif meskipun situasi tentunya kita ketahui bersama masih sangat dinamis, dan kelancaran pelintasan kedua kapal ini merupakan hasil koordinasi erat antara Kemlu RI, PT Pertamina International Shipping dan juga KBRI Teheran, dan juga dukungan dan komunikasi yang baik dengan otoritas terkait di Iran dalam memastikan keselamatan kapal dan awaknya. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Kilas Pekan kali ini. Mewakili kru bertugas saya Dea Mulya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.